warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivena Salsalindika, mahasiswa Prodi Pendidikan IPS angkatan 2019A. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah micro teaching bagian inti pembelajaran. Baik, pada kali ini kita akan belajar bab 1 mengenai interaksi antar negara Asia dan negara di benua lainnya. Perlu diketahui bahwa benua Asia terletak pada belahan bumi utara secara titik koordinat. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Untuk luasnya sendiri, benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi, yang berarti setara dengan seperempat luas wilayah daratan di dunia, atau 4,5 kali lebih besar dari luas benua Eropa. Dalam benua Asia juga terbagi menjadi beberapa wilayah-wilayah kecil lagi, seperti wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan juga Asia Selatan. Nah, untuk benua di dunia sendiri terbagi menjadi 7 benua. Ada benua Asia, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Eropa, benua Australia, benua Antartika, dan benua Afrika. Tentunya kondisi alam di berbagai belahan benua dunia juga sangat beragam. Pada benua Amerika misalnya, pada benua ini dikenal memiliki 4 musim dikarenakan iklim yang berada pada wilayah benua Amerika terbilang cukup beragam dan kompleks. Seperti halnya Amerika sendiri memiliki 4 iklim sekaligus, antara lain iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, dan juga iklim subtropik. Hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan iklim yang berada pada benua Asia, misalnya pada negara Mesir. Mesir diketahui hanya memiliki 2 musim. Yang pertama adalah musim panas yang sangat panas. Warga negara Mesir biasa menyebutnya dengan hot summer, dan juga musim dingin yang ringan atau biasa disebut juga mild winter. Hal ini menyebabkan wilayah Mesir banyak didominasi dengan struktur gurun dikarenakan wilayahnya memiliki dan mengalami waktu panas yang lebih panjang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan antar negara satu dan negara lainnya memiliki perbedaan yang cukup kompleks? Tentu jawabannya ada pada perbedaan faktor geologis dan geografis, serta posisi astronomis juga sangat menentukan tentang bagaimana kondisi negara tersebut. Benua Amerika dan Eropa misalnya cenderung mengalami musim dingin yang lebih panjang dikarenakan posisi lintang mereka menyebabkan iklim yang cenderung subtropik. Lain halnya dengan benua Asia yang dilewati dengan garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan sebagian besar wilayahnya memiliki iklim tropis. Hal ini menyebabkan pada negara-negara di benua Asia mengalami waktu musim panas yang lebih panjang, di mana matahari akan bersinar di sepanjang tahunnya. Tidak hanya itu saja, suatu kondisi dan iklim pada negara tentu juga akan berpengaruh terhadap dinamika kependudukan negara tersebut, seperti halnya proses distribusi, angka kelahiran atau natalitas, dan angka kematian atau mortalitas. Selain itu akan mempengaruhi migrasi penduduk, bahkan juga mempengaruhi ragam kebudayaan dan etnik pada tiap-tiap negara. Jika kita menelusuri dari penduduk benua Asia, maka akan terjadi pertanyaan mengenai ras yang dominan terjadi pada negara-negara di dunia ini. Pada penduduk Asia sendiri, 3 ras utama yang dimiliki oleh benua Asia adalah ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid.
Kira-kira kalau di Indonesia dominan dengan ras apa ya? Yap, bener banget. Ras Mongoloid. Ras ini menjadi ras dominan di negara bagian Asia Timur dan juga bagian Asia Tenggara. Jadi kita udah ngobrol perbedaan iklim, perbedaan kondisi, perbedaan cuaca, dan perbedaan lainnya yang terjadi antar negara, antar benua juga. Lalu kira-kira ada nggak sih pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan juga di benua yang lain? Yuk kita bahas. Perlu diketahui sebelumnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup atau skala kecil misalnya, maka perubahan ruang dapat kita temukan pada interaksi desa dan kota. Sementara pada lingkup yang lebih besar dapat terjadi pada antar negara maupun antar benua. Misalnya, perubahan interaksi antar kota dan antar desa tentu akan menimbulkan pengaruh dari kedua belah pihak, baik pada pihak kota maupun pada pihak desa. Jika perubahan terjadi karena interaksi antar desa dan kota, maka perubahan ruang di Asia dan benua lainnya juga akan mengalami perubahan yang terlihat, misalnya dalam alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta pertanian yang menjadi permukiman. Jika di negara Asia, perubahan ruang terlihat dari adanya lahan yang dibuka menjadi sebuah perkotaan, menjadi sebuah permukiman ataupun pertanian, maka di negara Eropa sendiri perubahan ruang sudah terjadi sangat lama, sudah terjadi secara cepat. Tepatnya hal ini terjadi pada masa revolusi industri. Hal ini menyebabkan banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Tidak hanya itu, populasi, limbah, dan kotoran pada masa revolusi industri juga ikut meningkat tajam. Pada negara di benua Asia, perubahan ruang akan terlihat dari adanya pengalihfungsian lahan. Faktanya, 50% lahan di Asia kini telah menjadi wilayah pertanian dan banyak penduduk di negara benua Asia, sekitar 47% populasinya tinggal di wilayah perkotaan. Wilayah di benua Asia sendiri juga lebih didominasi dengan perkotaan jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Memang ya, untuk kenyataannya sulit untuk dipungkiri bahwa kota-kota di Asia maupun di benua lainnya akan menjadi tujuan penduduk desa-desa sekitarnya. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi di kota melesat lebih cepat dan membuat daerah perkotaan menjadi sangat padat. Lalu, karena adanya interaksi yang terjadi antara kota dan desa, tentu akan berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan juga pendidikan. Beberapa dampak akibat interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. Misal dampak yang terjadi pada desa ketika melakukan interaksi dengan kota. Yang pertama, orientasi pekerjaan akan menjadi beragam. Jika di desa pada awalnya orientasi pekerjaan lebih berorientasi pada pertanian, maka ketika terjadi interaksi antar kota dan desa, maka orientasi pekerjaan akan berubah dan berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian misalnya. Yang kedua, adanya interaksi antar desa dan kota juga berpotensi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan adanya teknologi tepat guna yang membantu cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga adalah peningkatan sarana transportasi.
Hal ini tentunya akan memberikan manfaat bagi desa dan juga kota karena akan memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Keempat adalah berkembangnya media massa. Jadi di desa akan mulai tersentuh teknologi dan akhirnya kota akan dapat membuat dan membantu desa ikut berkembang. Kelima adalah banyaknya prasarana pendidikan yang dibangun di desa, sehingga menciptakan pendidikan masyarakat desa akan baik dan setara jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah kota. Keenam, merupakan dampak yang bisa dinilai negatif ataupun positif karena dampak ini adalah masuknya budaya kota ke budaya pedesaan sehingga desa akan mengalami sebuah budaya yang baru yaitu budaya masyarakat perkotaan. Nah, jadi itu ya untuk dampak interaksi kota dan desa untuk desa. Sementara bagi kota sendiri, desa tentunya juga memiliki peran yang penting. Adapun pengaruh interaksi desa dan kota antara lain, kota akan mendapatkan sumber penghasilan ekonomi karena memperoleh sumber daya dari desa. Karena desa menjadi sosok yang penyuplai kepada kota, jadi kota akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari desa. Sementara dampak negatif adalah ketika terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota. Jika penduduk desa yang pindah ke kota tidak mampu mencari pekerjaan di kota, maka hal tersebut tentunya akan menyebabkan tingkat kemiskinan di kota akan semakin meningkat dan menyebabkan kota menjadi sangat padat, kumuh, dan menjadikan kota yang tidak sehat. Nah, itu tadi kilas pengaruh interaksi antar desa dan antar kota. Lalu, interaksi antar ruang biasa terjadi antar negara dan juga antar benua. Jarak yang jauh tentunya tidak akan menjadi masalah karena pada saat ini banyak tersedia kemudahan komunikasi dan kemajuan teknologi informasi. Peristiwa yang terjadi pada negara lain akan dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara lain. Hal ini karena adanya kemudahan komunikasi, media sosial, dan juga beberapa kemudahan-kemudahan lainnya dari ilmu pengetahuan teknologi. Pengaruh yang dihasilkan antar negara antara lain pengaruh ekonomi, pengaruh sosial budaya, dan juga pengaruh politik. Agar lebih jelas, kita simak berikut ini. Yang pertama adalah pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara pada bidang ekonomi. Pada awal, kita sudah membahas bahwa negara memiliki perbedaan yang macam-macam. Jadi, hal ini akan berpengaruh pada perubahan ekonomi antar negara. Jika misalnya penduduk Eropa yang tidak memiliki rempah-rempah, pada akhirnya akan membuat kerjasama dengan Indonesia yang memiliki banyak rempah-rempah. Sementara pada Jepang yang memiliki alat transportasi yang unggul, maka ia akan juga bekerja sama dengan Indonesia yang membutuhkan alat transportasi tersebut. Jadi, kerjasama antar negara akan terjalin secara baik dikarenakan kelebihan dan kekurangan antar negara itu sangat beragam. Yang kedua adalah pengaruh perubahan interaksi antar ruang pada kehidupan sosial. Siapa yang demen banget suka sama bule atau suka sama cowok-cowok Korea? Pada hal tersebut akan menimbulkan suatu perubahan kehidupan sosial. Misalnya, kita akan jadi lebih cenderung meniru budayanya atau meniru kebiasaannya. Hal ini tentunya akan menjadi suatu perubahan sosial akibat kerjasama antar negara. Tiga adalah pengaruh kepada kebudayaan.
pastinya kebudayaan akan juga ikut memiliki pengaruh ya. Misal ketika ada wisatawan dari Australia yang berkunjung ke Indonesia, maka dia akan juga melakukan budaya yang dibawanya dari Australia ke Indonesia, sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah akulturasi bahkan asimilasi. Nah, yang terakhir adalah dari pengaruh politik dan juga pengaruh pendidikan. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya di bab 2 tentang globalisasi. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.